pagi Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itulah kiranya menyertai kamu. Amin. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada hari ini yaitu yang tertulis dalam Ibrani 13 ayat 6. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pagi ini sungguh sangat indah sekali. Adakah di antara kita saat ini Bapak Ibu yang sedang takut? Adakah di antara kita saat ini yang sedang bimbang Bapak Ibu? Adakah saat ini di antara kita sedang ragu-ragu? Atau sedang menghadapi suasana hati yang tidak baik? Atau sedang dilanda kecemasan yang sangat luar biasa? Maka dengarkanlah firman ini baik-baik. Dikatakan di sana Bapak Ibu saudara-saudariku, sebab itu dengan yakin kita dapat berkata. Bagaimana kita bisa yakin berkata Bapak Ibu? Keyakinan muncul dari kepercayaan. Maka saat ini ketika kita mendengarkan firman Tuhan, mulailah dengan bicara, mulailah bicara di dalam hatimu dan mulailah percaya. Ketika kita percaya kepada kuasa Allah, maka keyakinan yang kuat di dalam hati kita memampukan kita berkata, Tuhan adalah penolongku. Maka saat ini Bapak Ibu saudara-saudariku dengan yakin, dengan penuh kepercayaan, mari sama-sama mengatakan Tuhan adalah penolongku. Entah apapun saat ini Bapak Ibu yang sedang kita alami, yang sedang Bapak Ibu alami, yang sedang Bapak Ibu gumulkan, yang sedang Bapak Ibu takutkan, cemaskan, bimbangkan, saat ini mari sama-sama berkata Tuhan adalah penolongku. Maka lanjutkanlah pernyataan itu dengan aku tidak takut. Tuhan adalah penolongku, aku tidak takut. Aku tidak takut menjalani kehidupan ini walaupun di dalam kehidupanku, di dalam logikaku, aku tidak dapat dengan sendiri atau dengan kemampuanku aku tidak dapat menjalani kehidupan ini. Tetapi orang yang percaya katakan aku tidak takut sebab Allah yang akan menolong aku. Jangan pernah katakan bagaimana nanti sekolah anakku, makanannya, atau keperluannya, masa depannya. Jangan pernah takut Bapak Ibu. Sebab ketika kita percaya kepada Tuhan, Tuhan akan memberkati apa yang boleh kita kerjakan. Sedikit demi sedikit Tuhan akan berkati itu Bapak Ibu. Jangan pernah bimbang bagaimana nanti kelanjutan kehidupanku. Maka saat ini jikalau Tuhan memberikan kita nafas kehidupan, saat ini bersyukurlah untuk hari ini. Sebab hari esok kita akan memikirkan hari esok kembali dengan yakin dan percaya Tuhan akan menolong kita. Jangan terlalu takut khawatir akan hari esok sebab hari ini belum selesai. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudariku, salah satu kunci kebahagiaan dalam hidup dalam hidup kita adalah bagaimana cara kita bersyukur dan bahagia di hari ini. Itu menentukan bagaimana kita di esok hari. Jikalau hari ini kekhawatiran kita sudah sangat berat sekali, maka yakinlah hari esokmu pun akan sangat berat sekali. Tetapi ketika kita bersyukur dan berbahagia dan mengucap syukur pada hari ini, itu akan memudahkan langkah kita di esok hari. Maka saat ini firman Tuhan untuk kita Bapak Ibu saudara-saudariku, salah satu hal yang membuat kita tidak takut dan terus bersyukur dalam hidup ini adalah mencukupkan diri. Sama seperti Rasul Paulus dalam penulisan firman ini Bapak Ibu, dia terus mencukupkan dirinya apa adanya. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudariku, dia mengatakan kepuasan hati daripada Rasul Paulus bukan terletak dari pencapaian di dunia ini, bukan terletak pada pelabelan di dunia ini, tetapi dasar kepuasan daripada hati Rasul Paulus adalah perjanjian Allah. Tuhan
tidak akan membiarkan kita, tidak akan meninggalkan kita. Itu yang menjadi pegangan Paulus menjalani hidupnya di dalam pelayanannya. Jikalau seluruh umat berkata, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan aku, Tuhan tidak akan pernah melupakan dan membiarkan aku, maka kita akan memiliki hati yang tentram, hati yang puas. Ketika kita memiliki Allah, kita memiliki segalanya. Tapi ketika kita tidak percaya dan tidak memiliki Allah, tidak percaya kepada Yesus Kristus, maka kita tidak memiliki apapun di dunia ini. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, katakanlah, Tuhan adalah penolongku, aku tidak takut. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi sepanjang tahun 2022 ini. Tapi satu hal yang kita harus tahu dan yakini, Tuhan selalu beserta kita. Tuhan adalah penolong kita, maka kita tidak akan takut. Yakin dan percayalah Bapak Ibu, pertolongan Tuhan datang tepat pada waktunya. Setialah dan imanilah kepercayaan itu. Amin, kita berdoa. Kami bersyukur ya Allah Bapa kami buat firman-Mu yang telah memberkati kami, menguatkan iman kami supaya kami tidak takut, goyah dan bimbang menjalani kehidupan ini. Kami yakin dan percaya Bapa, Engkau terus memberkati kami sekalipun Tuhan. Banyak ketidakpastian dalam hidup ini, tetapi kami tahu, kami yakin, dan kami pastikan Engkau terus Tuhan selalu menjagai dan memberkati kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami, Engkau tidak pernah membiarkan kami, tetapi Engkau terus menjadi penolong bagi hidup kami. Inilah menjadi pegangan hidup kami Tuhan. Inilah menjadi kekuatan kami Tuhan. Kami yakin dan percaya. Biarlah karya-Mu, biarlah kuasa-Mu bekerja atas diri kami. Kami berdoa dalam nama-Mu Yesus Kristus dan pimpinan Roh Kudus. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itulah kiranya menyertai dan memberkati-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu saudara-saudariku, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.